waktu kita di syariat kita mengenal kalimat tauhid la ilaha illallah. Iki dikire jahri. Yang kedua la ilaha illahuwa. Iki dikire sirri. Yang nomor 3 la ilaha illa anta. Iki dikire sirul asrar. Kalau di dalam kitab tadi sirul asrar niku benten namine dikir khafi al aqf niki. Bapak Ibu, yang terakhir nanti akan sampai nomor 4 la ilaha illa ana. Undi kosoe ojatuh. Al-Aqfa. Pun kita kenal ini di dunia syariat. Dikir jahri niki, sing niki, mohon maaf, maklum ngantuk. Syariat iki ning thariqah, iki ning hakikat, iki ini di makrifat. Gini kita tahapan-tahapan kita ketika diajarkan di dalam agama Islam untuk mencapai tingkatan makrifat itu di situ. Makanya dikatakan kitab Sirrul Asrar. Itu artinya perkuat atau jagalah tali Allah yang disebut zikir. Walaupun kondisi sondok ngantuk mboten napa-napa, dene mengke bleyot ya keturun. Rapopo yesi syukur kula diwenehi tilem bakda magrib wau. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, dalam bab tersebut ada penjelasan inti terkait dzikir yang di dalam kitab itu disebut dzikirnya khafi al-akhfa. Niki sebetulnya sama terhadap apa yang selama ini kami sampaikan. Kunci untuk si salik itu bisa sampai wusul ketemu Allah. Di dalam sir itu ada sir. Kalau dalam bab di dalam kitab ini sebutannya dzikir khafi al-akhfa, yaitu dzikir yang sudah tidak menyebut. Dzikir yang sudah tidak menyebut tapi merasa
Sedangkan rasa itu, iman yang benar disebut ihsan itu ada di telengi ati. Ngerti teleng jenengan? Oh, bahasa Indonesia teleng. Hati yang dalam, hati yang paling dalam. Itulah khafi al-akhfa miturut kitab niki. Di dalam dzikir tersebut ada tahapan 3. Di samping dia si salik itu terus merasakan, mengimankan yang disebut ihsan, segala apapun yang timbul dan terjadi pada seluruh makhluk, hati iki kenceng kuat, iku sumbernya dari urip, sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Miturut pandangan Allah bagi si salik ketika saat terus dzikir seperti ini, Gusti Allah iku biji menilai sendiri kapan jenengan ini dipindah di tahapan yang kedua, yaitu disebut makrifat. Ya di saat jenengan iki ati iki jadab. Apa sih jadab itu? Kalau tak sambil rokokan nggih. Engko keturun bablas terus mari ngono ngebabno dzikir langsung ngebabno mangan. Mohon izin. Ya di saat Gusti Allah memindahkan di pintu tahapan kedua ini setelah jenengan iki jadab. Dalam kitab Sirul Asra itulah dzikir yang menghantarkan kefanaan atas diri makhluk. Niku khafi al-akhfa. Cara ati sampean iki wis disebut gong liwang-liwung, wis gak sadar. Ati lho Pak nggih, mboten sadar. Karena itu memang Allah sengaja memutuskan hubungan hati atau ruh sampean dengan makhluk. Jadi ruh itu sudah tidak kesebut ruh. Niki arti sing dimaksud zadab itu di situ. Wis tidak disebut ruh. Jikalau ruh iku makhluk pun boten. Ikilah orangnya namanya majdubun, majdub. Kelakuane, perilakunya disebut
jadab. Ini yang biasanya seseorang takut untuk dzikir niki. Apalagi kita yang masih kuat sifat basariyah, gak mau Pak. Padahal iki harga mati yang harus dialami oleh si salik ketika solo menuju kewusulan Allah. Kefanaan ati songko sakliyane Gusti iku wajib. Bahkan juga dikuatkan dalam satu makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam al-Hikam, idfin wujudaka fi ardil humul. Jare arek-arek kuwi nek pengin gak ngantuk ya ngombe kopi. Ya mesti ae Pak ngombe kopi kok ngantuk ya. Idfin mendemo sira. Apa bahasa Indonesia mendem itu Pak? Kuburlah wujudaka ing wujud ira manusa, kuburlah dirimu wahai manusia fi ardil humuli, di dalam bumi kefanaan. Qur'ane Al-Baqarah 54, faktulu anfusakum, jikalau tobatmu ikut minta diterima oleh Allah atas perbuatan menyekutukan atau menyamakan sesuatu dengan wujudnya Allah, ya faktulu matenono siro anfusakum ing awak dewi ira menungso. Artine sifat keakuan kita sebagai manusia wajib ditiadakan. Yang tadinya kita rumongso ning ati iso ini iso itu, bisa ini bisa itu, yang tadinya hati kita ada iman, kalau saya yang bisa ngaji, bisa melakukan sholat, bisa melakukan zakat, bisa melakukan haji, kerja dan lain sebagainya, itu harus ditiadakan. Ning jero hati sampean ojo, jangan sampai ada seperti itu. Jikalau itu sudah ditiadakan, maka secara otomatis yang namanya jadab itu terjadi. Akunya Allah yang ditetapkan di dalam hati jenengan. Inilah yang disebut wusul, inilah yang disebut makrifat, makrifatullah. Harus murni, nggak ada di situ selain Allah. Lah sebelum mencapai dzikir yang seperti ini, kita dulu Pak diajari oleh Allah di dalam Al-Quran tentang tahapan-tahapan dzikir. Waktu kita di syariat,
kita mengenal kalimat tauhid la ilaha illallah. Iki dikire jahri. Yang kedua la ilaha illahuwa. Iki dikire sirri. Yang nomor tiga la ilaha illa anta. Iki dikire sirul asrar. Kalau di dalam kitab tadi sirul asrar niku benten namine dikir khofi. Khofi al-aqf niki. Bapak Ibu, yang terakhir nanti akan sampai nomor 4 la ilaha illa ana. Undi kosoe ojado. Al-Aqfa. Kita kenal ini di dunia syariat. Dikir jahri niki, sing niki, mohon maaf, maklum ngantuk. Syariat iki ning thariqah, iki ning hakikat, iki ini di makrifat. Gini kita tahapan-tahapan kita ketika diajarkan di dalam agama Islam untuk mencapai tingkatan makrifat itu di situ. Makanya dikatakan kitab Sirrul Asrar. Itu artinya di dalam rahasia ada sesuatu yang tersembunyi lagi. Disebut sir, itu hati berzikir Allah, orang lain tidak tahu. Disebut Sirrul Asrar, kitab ini di dalamnya rahasia ada lagi. Dalam kitab lain disebutkan tentang hal itu, disebut telenge ati. Itu tadi, di dalam hati ada hati sendiri, kefitrahannya di situ. Kalau hanya di sir, ini kita masih mendoakan, Pak. Nggih, mohon maaf, saya tidak bicara tentang orang lain, aku bicara diri saya sendiri. Sebelum kami dikenalkan oleh Allah tentang Sirrul Asrar, tiap saat dan waktu hati kami itu zikirnya zikir sir, di mana dalam hatiku setiap napas harus wadhkur isma rabbika, menyebut nama Allah. Wadhkur isma rabbika, sebutan Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Sinten namane?
Tuhane Islam Allah. Niki biasanya kita lakukan waktu kita di tahapan thariqah, Pak. Thariqah. Lah, di sini kami masih menduakan sesuatu, menduakan Allah dengan sesuatu. Bukti. Nah, kalau niki ngantuk jan ya. Lah piye lho? Bagaimana wong Allah memberikan tugas bisa tidur kalau ada waktu senggang, tidak menulis, seperti berangkat ke sini tadi habis maghrib dideleh grek langsung ngorok, wis ngantuk-ngantuk terus ngombe kopi. Nggih matur suwun. Atiku ana penemu. Wonten iman ilang ngantuk sebab saya minum kopi. Berarti ini bukti saya telah menduakan Allah yang asli. Allah yang asli disebut Ahad dengan makhluk yang dinamakan kopi. Lah, pada hati kula tak ngucap Allah. Saya masih dihukumi menyekutukan Allah. Lah, kula patuh Pak ing dalem hukum syariat. Iki contoh mawon. Larangan semua aku tinggal. Perintah semua aku jalankan. Tapi hati saya masih ada iman selain Allah. Ini berarti saya masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Padahal Allah katakan la taj'al son rungokno kupingmu sing kopoken niku. Seneson sampean lho nggih. Son kula ngoten. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Rungokno. Kupingmu sing kopoken niku son. Jangan sekali-kali kau di dalam hatimu ada sesuatu selain ilahun wahid, iman selain Allah. Saya bicara Allah bukan nama loh Pak ya, bukan sifat, bukan zat, tapi sesuatu yang tidak bisa disebut. Itulah laisa kamislihi syai'un. Umpama disebut di dalam surat Toha ayat 14, ana, aku, ya niki, la ilaha illa ana. Untuk bisa ke ana harus fana dulu, harus jadab dulu. Makanya pertanyaan, apakah syaratnya orang bisa ketemu Allah gendeng dhisik? Ya, tak jawab. Sing gendeng iku rohaniyai. Dikatakan gendeng karena diputus hubungan rohaniyah dengan selain Allah. Artinya hanya ahad. Loh, ini loh Pak, kekasih Allah, waline Allah itu di sini. Dunia saisine yo Pak. Apabila tidak ada satupun kekasih Allah, kan gak ketoro toh kekasih Allah ya. Kadang dia jadi pedagang, orang lain nggak tahu. Petani, penelayan, pejabat, pemulung, mulai tingkatan status manusia paling tinggi ataupun bawah ataupun sedang, Allah pasti meletakkan kekasihnya. Jikalau tidak ada kekasihnya, dunia kat biyen wis dikukut. Istilah bahasa qiyamatul kubro sejak dulu sudah. Sejak
sejak dulu. Tapi nek Gusti Allah wis pawegel temen lho. Artinya pawegel iku godhop temen, sebab manusia itu sudah terlalu melampaui batas. Yes, kari nunggu waktu aja. Bapak Ibu, oleh sebab itu wahai saudaraku yang masih didikir syariat dan thariqah, lekaslah untuk kedikir yang nomor 3 itu, yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, yang sering kami sebut sebagai sirul asrar, yang menurut kitab ini disebut dzikir khafi al-akfa niki, yaitu dzikir yang memproses kefanaan keakuan dirimu dalam kesunyian apapun untuk menuju bertemu Allah. Yes enggak yes ngaji kitab sirul asrar ngaten. Makanya tolong Mbah Yai sing ngagem jamaah thariqah ya, sedaya mawon tolong jamaah itu diadakan taklim khusus ilmu yang membahas tentang zikir ini, sebab ini sebagai kunci ketika si salik solo itu bisa wusul datang Allah. Percaya nggak percaya nggih sampean resapi jenengan rasakan selama ini kita berthariqah dan melakukan suluk khalwat piye puluhan tahun Pak, piye gimana, sudahkah ada tanda-tanda kewusulan? Kalau belum, tolong sekali lagi terhadap Mbah Yai yang sudah disematkan status mursyid, jamaah jenengan pahamkanlah tentang masalah la ilaha illa anta. Sebab jamaah jenengan iku nggih pun tua-tua, di atas rata-rata 40 ke atas, sudah berbau tanah. Nggih, mohon ini didengarkan kalau mau mendengarkan, kalau enggak nggih ya sudah, itu bukan urusan saya, sebab tugas saya cuman memberikan saran kemawon, tidak menyuruh, memaksa, apalagi untuk mengimani apa yang selama ini kami sampaikan. Ndak, mboten, mbun salah paham. Kok cik lancipe umurmu durung swidak ae kakean model. Ngomong-ngomong aku sing jenggote wis putih kabeh ngene. Misale, nggih mohon maaf Mbah Yai estu. Mohon maaf. Sebab ada satu makalah yang mengatakan unzur maqala wala tandur mangkola. Lihatlah apa isi nasihat yang disampaikan dan jangan melihat siapa wujud menungsone yang menyampaikan. Nek sampean ndelok menungsone munek-munek temen lho, munek-munek
wis gak ono potongane blas kelason iki saiki wis gundul lho Pak lho gundul lho ngoten lho wis gak ono potongane blas wis belenek-belenek nek disawang pun monggo karena pertimbangan jamaah thariqah jenengan iki kebanyakan ya 50 swidak jalannya sudah yes ngoten ki wis mentiung nggih nguber putune gak iso ngoten nggih yes mudah-mudahan didengarkan apalagi ini Jatman sudah ganti ya ketua Jatman seluruh Indonesia Jamiah Thariqah Mutabaroh lho Pak ketuanya sudah ganti tolong resapilah surah Al-Isra ayat 72 jangan sampai jamaah-jamaah kita hatinya masih buta terhadap Allah sudah kedatangan kematian estu ikut tanggung jawab jenengan yi sebagai mursyid untuk bertanggung jawab dunia akhirat jikalau hal ini jenengan dengarkan jenengan sampaikan maka enggak ada tuntutan Allah terhadap panjenengan besok baik di dunia lebih-lebih di akhirat kalau tidak seperti itu tidak jenengan bimbing untuk menuju terhadap Allah yang ahad nggih mohon maaf saya enggak ikut campur urusan hal itu sebab dalam satu hadis kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin makanya Pak enak dadi sing dipimpin daripada sing mimpinnya gak percaya ayo gantiin aku lho nggih kula siap kula malah seneng Pak estu wong kula dikurangi ngajine mulai tahun 2025 niki wis kula matur suwune wis ya Allah Mojokerto asale 3 menjadi 1 Malang 5 menjadi 1 Sidoarjo 4 menjadi 1 loh Lawanggar pol ngoten apalagi total lah ini 2025 kan kami menyelesaikan ngaji undangan itu insyaallah sampai September yang undangan di luar rutin loh nggih September baru selesai oleh wis kadung tak terima waktu tahun 2024 ya apa nggih kedah saya hadiri oleh sebab itu jenengan siapapun dan dimanapun jikalau ada punya hajat untuk ngundang stop dulu ojo ngundang apakah mulutan Isra Mi'raj wis kadung masuk 2025 saya tutup kalau wis mboten pingin ngaji kecuali sing rutinan tetep kula parani cuman waktunya itu saya kurangi pun terus apa yang menyebabkan si salik itu terhalang atau dibatalkan Allah untuk tidak bisa bertemu Allah ketika suluk umpama logikane jenengan ini ingin ketemu presiden tapi
tapi tidak bisa bertemu. Pertanyaannya, apa yang menghalangi jenengan ini sehingga gagal untuk bertemu? Macam-macam teng mriku. Kalau bahasa sisalik, untuk bisa wusul Allah dibatalkan dan atau terhalang itu disebabkan karena di dalam hati kita itu masih penuh perkara-perkara selain Allah. Makanya zikir yang nomor 3 itu adalah sebagai fungsi untuk memberantas perkara selain Allah. Sehingga dengan begitu, ketika rasa itu sudah berjalan, maka di situ Allah menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Berarti ini ainul basyirah, pintu kedua. Jikalau nur makrifat dalam hati jenengan sudah Allah nyalakan, maka saat itu juga kegelapan yang menggelapkan ruh, yang menghalangi ruh, yang membatalkan ruh bertemu Allah langsung hilang. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Udah. Al-Baqarah 257. Ini kalau kegelapan penghalang yang membatalkan si salik untuk kewusulan itu sudah tiada, secara otomatis di dalam nur makrifat itu nyatalah akunya Allah. Atau dalam istilah, jikalau sudah dikatakan wa inna ilaihi rajiun, jenengan sudah kembali kepada Allah dan atau kembali kepada asli sampean iki, asal usul sampean kali kula. Kita makhluk kan asalnya tidak ada toh, olehnya ada sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah yang ahad. Makanya dalam ayat lain Allah katakan wa nafakhtu, dan kutiupkan ruhku ke jasad itu. Wa nafakhtu, nafah niki cara ulama khilaf mengartikan, monggo rapapo. Ada yang mengatakan ruh itu makhluk, ada yang mengatakan ruh itu bukan makhluk. Loh kok iso ruh dikatakan bukan makhluk? Yang berpendapat karena ruh kekal, padahal kekal, sing kekal itu cuman Allah lah, ngaten nggih. Di dunia sing mati itu jasad, roh tetap. Walaupun itu nanti dihidupkan kembali, jasad itu roh tetap. Kalau ending akhirnya ahli hijab ke neraka, ya selama-lamanya di neraka. Kalau di surga selamanya itu kan keterangan syariat loh. Keterangan syariat seperti itu. Qurannya juga begitu. Cuman piye karepe hakikat? Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Allah itu sebutan, Pak, nama itu ismudat. Ismudate ahad, esa. Kekuasaan atau sifat-sifat itu masih belum menyentuh pada ahad. Wong sifat itu sebagai jalan untuk
kita itu mengenal sejatine Allah iku yang mana, lewat nama, lewat sifat, karakter. Masuklah kita ditarik ke yang nomor 3 di dalam kitab Sirul Asrar ini. Kita diwajibkan untuk menjaga zikir yang bisa memfanakan selain daripada wujudi Allah Ahad itu. Ya termasuk nama roh, nama jasmani, intinya makhluk, semuanya harus tiada. Kalau sudah tiada, maka andalah yang disebut sebagai orang yang kembali ke asal. Asal tidak ada. Kalau sudah ada di situ, maka nyatalah sejatinya yang ada, yaitu Al-Ahad, yang esa. Berarti jikalau yang nyata itu ahad, yang menyatakan juga ahad. Itulah maksudnya innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku iki Allah dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Bon salah paham sampean, makhluknya kan sudah nggak ada. Nek sampean salah paham mengartikan keterangan ini, saya ngaku-ngaku tuh Tuhan, iki salah kaprah, salah paham namanya. Saya ulangi, kita makhluk asalnya tidak ada, adanya sebab diadakan oleh yang ada. Allah perintah wa inna ilaihi rajiun, sangkan paraning dumadi. Jikalau kita sudah kembali ke asal tidak ada, berarti kan makhluk tidak ada. Disitulah nyatalah sejatinya yang ada. Itulah yang disebut Al-Ahad. Namanya miturut Islam Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama selain Islam namanya beda, nggak ada masalah. Kalau sudah di ahad, dikatakan ahad, yang menyatakan aku iku ya ahad sendiri. Ya niku Pak sing tak sampe jadab wau ya wonten mriku. Wis tak gendeng-gendeng sampean. Majedup sampean iki. Cuman urusan jadapi berapa detik, berapa menit, berapa jam, berapa bulan, berapa tahun, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ning wingking niku ana sing rasan-rasan, ajarane kok medekno ngono sih, kok medekno dadi wong gendeng. Saling ya ngeten lho dulur, sing gendeng niku ati roh sampean dateng Allah, karena Allah memutus hubungan ati sampean dengan perkara selain Allah. Nek akal yes biasa wae, waktu kerja ya kerja, waktu sholat ya sholat, waktu ibadah murni, ibadah waktu ibadah yang tidak murni, karena melewati sistem yang kita pakai adalah sistem wasilun, bukan majedubun, tapi tetap ati iki jenengan mesti jadab. Lah disinilah akan Allah sematkan 4 sifat: sidik, fatonah, tablek, amanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh, ada percontohan yang bagus di dalam diri seorang rasul yang berupa limangkana yarjullaha, dalam hati ada keinginan untuk bertemu Allah.
wal yaumal akhirah, dan dia tidak mau lama-lama di dunia, ingin tetap hatinya ada di akhirat waktu di dunia ini. Gak usah sampean mlebu alam akhirat iku sok nek wis bar mati jasad, gak usah. Lah nyapo sampean ngenteni niku? Ya kecelik sampean mengke. Karena waktu di dunia kita belum bisa masuk alam akhirat. Padahal masuk alam akhirat harus lepaskan alam dunia. Roh iki Pak bukan alami ning dunya iki. Alam sampeyan iki alam akhirat. Alam dunia iki alami, mohon maaf lho nggih. Ulaika kal an'am bal hum adall. Alami hayawan. Ya kadal, ulo, garangan, tikus, guguk, ya niki alami. Makanya sampai tinggali, Anda lihat hewan kalau lahir gak usah suwe-suwe langsung ngadeg, langsung berdiri. Apa maneh ulo orang duwe sikil langsung sakit mah. Jenengan ketika lahir di dunia, lah Pak si leren melumah pirang wulan niku Bu. Gak usah ngomong ngadeg, miring berapa bulan, mengkurep berapa bulan, gak usah berjalan, longgo. Wonten nah teng perning niki begitu lahir langsung longgo. Sing longgo iku ibuke mungkin bapak. Karena apa? Ini adaptasi karena bukan alam jenengan. Makanya udahlah, wa anibu ila rabbikum, tinggalan alam ini, hirroh tinggalan alam ini, masuklah ke alam akhirat. Wa dzakarallaha katsiran. Dari ayat itu berzikirlah terus menerus. Cuman aja di dalam ayat ini teladan Rasulullah yang bagus tidak dijelaskan secara tulisan dzikir yang manakah yang disebut yang bisa menafikan, meniadakan, meninggalkan alam dunya. Boten disebut, tapi disebut di dalam Al-Qur'anul Qadim. Entenono kitabe, entenono kitabe tak tulis pekso, tak pekso, dipekso dikongkon nulis, padahal itu tanpa dinulis tapi bisa diwaca. Ini karepe Gusti Allah cek mempermudah jenengan, tapi tidak Allah izinkan bagi hamba yang belum mengenal dzikir yang nomor 3, nggak akan diberikan. Belum mengenal dzikir yang nomor 3 tidak akan diberikan. Wes mpun gampang, padahal asli nih Pak iku kitab yang disebut Al-Qur'anul Qadim itu ada di dalam hati seorang yang hatinya sudah kefanaan selain Allah. Lah wujute kitab iku wejangan sing tanpa tinulis tapi iso diwaca, iku maksudnya wejangan sing mesti wejangan itu tidak keluar dari dzikir tahap 3 ke 4. Apa maneh sesuk ditulis dadi gunung ndi Mojokerto gunung apa niki jenenge Kidul Pacet niku lho, Penanggungan, Leleh iku kok Leleh. Ya udah, la haula wala quwata illa billah. Inilah Pak inti daripada bab di dalam kitab Sirul Asr tentang menjaga taline Allah, dzikir, ya ini yang dimaksud. Jadi kesimpulannya, keadaan
keadaan jasmani jenengan apapun wis tanpa kecuali, tolong rohaniah sampean fakotistam sakabil urwatil wuthqa, pegang dzikir yang bisa memfanakan wujud selain Allah dalam hati jenengan pun, intinya ada di situ. Urusan sampean sebut ning ati sir, monggo, ora ya monggo, sing penting jenengan iki jangan terlepaskan hati itu tentang dzikir khaufi al-kafa. Makanya tadi saya katakan bapak-bapak yang sudah disematkan sebagai mursyid di dalam seluruh thariqah khususnya Indonesia, umumnya dunia, tolong jamaah jenengan masing-masing kenalkan, adakan taklim muta'alim, pembelajaran tentang hakikat atau tauhid la ilaha illa anta. Saya hanya menyerukan aja, nggak ada istilah yang lain. Ini sebagai kabar bagi Anda, baik dengan bentuk akan tercapainya cita-cita setiap salik, yaitu berbentuk wusul pada Allah sebelum kematian itu datang. Oke, ngoten mawon Pak ngajine, tapi tetap masalah forum tanya jawab kami buka. Bapak saya kasih 3 pertanyaan, Ibu juga begitu 3 pertanyaan bila mana ada. Saya awali dari Bapak dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya mohon maaf Gus, mungkin ini tidak sesuai dengan tema tadi Pak. Ketika Nabiullah Muhammad SAW Mi'raj, Nabi menghadap dan bertemu dengan Allah. Yang saya tanyakan, ketika itu apakah Allah menampakkan wujud nyatanya Allah? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mematikan diri sebelum mati? Atau istilah lain, mati sakjroning urip. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketika saat Rasulullah iku mi'raj bertemu Allah, apakah Allah menampakkan wujudnya terhadap Muhammad? Ngaten ndak? Jikalau sing sampen maksud Muhammad makhluk, itu batal. Makhluk loh ya. Sebab gak mungkin makhluk itu bisa melihat wujudnya Allah, karena makhluk itu sifatnya fana. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa melihat yang ada? Boten mungkin. Justru yang bisa melihat yang ada adalah yang ada sendiri. Istilah bahasa logika saya, apa mungkin orang yang mata dohiri buta bisa melihat wujudnya orang lain yang tidak buta? Saged mboten? Mboten saged. Al-kaunu minal mukawwanat.
niki ning hikam, utawi makhluk iku zulmatun, sifate peteng. Zulmatun ini ai adamun, tidak wujud. Al kaunu minal mukawwanat iku zulmatun ai adamun, peteng. Maksudnya peteng itu tidak wujud. Olehnya kita dalam hati ada iman kalau kita wujud, karena mohon maaf, nafsu itu memaksa kita untuk merasa kita wujud. Kalau manusia itu hatinya sudah ada iman kalau kita punya hak wujud, otomatis akhirnya melober, merasa bisa ini, bisa itu, merasa memiliki ini, memiliki itu. Inilah tebaran virus nafsu itu seperti itu. Pelajaran ilmu hakikat yang seperti ini olehnya tidak dipahamkan terhadap umat secara umum, akhirnya kita secara mata hati gak paham. Satu sisi kita hanya diajari tentang tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illahua, udah sampai kapanpun ya seperti itu, Pak. Jadi bukan yang dimaksud ketika Rasulullah bertemu Allah di Sidratul Muntaha Mustawa, Muhammad makhluk itu bisa melihat dan bertemu terhadap wujudnya Allah. Salah niki. Cuman persepsi kita sebagai golongan al-am, golongan umum seperti itu, bertemu Allah. Lebih-lebih di sasi Rajab niki, ngeten ya. Salah satu di antara beberapa bulan yang ada kisah sejarah yang historis pertemuan terhadap Allah, Isra Mi'raj yang terkenal namanya, hanya di bulan ada apa? Makanya jenengan manfaatkan di bulan Rajab ini untuk birriyadati wal azkar, berjadoh syariati poso, al azkar zikir. Yang dimaksud zikir yaitu sirul asrar. Bagaimana kita bisa tindak wong ajarane iki tidak ditebarkan di masyarakat? Terus manakala ada yang muncul menebarkan, disikat, Pak. Ngoten niku buat klason wis segonjangan. Tahu segonjangan? Tetap saya akan jalan ke depan, walaupun di depan itu banyak rintangan, tetap jalan terus. Urusan bongko saiki bongko suk ya padha ae. Wong sakmene kae masih jenengan saktiya ya apa, sugiya ya apa, alima ya apa, kalah ambek bongko. Kalah. Lunggi, Pak. Kurang jos Fir'auna sampai mengatakan di dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, aku itu Tuhan yang lebih mulia. Peludit bongko. Siapa sa'alimin notok kaya apa? Pungkasane nggih. Atek ngoten. Apa sing diunggulno terus? Ayo apa? Ya Allah. Apa yang kita cari, Pak, saat di dunia? Kembalilah ke Al-Quran. Apa?
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua kita itu tidak diperintah Allah apapun kecuali untuk menyembah. Bab masalah menyembah nanti saya kupas tuntas di dalam kitab awal. Piye to nyembah iku sak temene nyembah. Wis tak buka titik ae, ya iku ketika saat jenengan iku sudah memfanakan diri dari seluruh makhluk, barulah itu disebut nyembah. Ini wajah tuwaj wajiyah, yaiku nyembah. Waktu makan nyembah, waktu minum jasad nyembah hati, waktu sholat jasad hati nyembah, semuanya nyembah. Jadi yang dimaksud bertemu di situ Pak, bukan Kanjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillah melihat wujudnya Allah, bukan. Walaupun secara syariat ada yang berani mengatakan seperti itu, iya, bukti rinti. Nggih, mohon maaf, nggak bisa jawab. Lah terus yang disebut bertemu Allah, melihat Allah bagaimana? Itu yang melihat wujudnya Allah, yang menyatakan aku nih wujud sejati itu dirinya sendiri. Makanya disebut Sidratul Muntaha. Apa sih? Kesadaran mutlak kalau jenengan kali kula sebagai makhluk itu Adam tidak wujud, iku lho dikatakan Sidratul Muntaha itu. Pun satu. Nomor dua, bagaimana kita mutu qoblal maut, mati terlebih dulu sebelum mati. Piye carane mati sanjerone urip? Ngeten Pak. Kembali lagi terhadap pembahasan kita malam hari ini, dzikir Khafi Al-Kafa ya, atau Sirul Asrar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Kembali lagi dalam aktivitas apapun, hati sampean ini harus merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup baik di dalam dan di luar diri panjenengan sebagai motor penggerak seluruh alam. Udah, sampean tanamkan rasa ini dalam diri jenengan. Ini proses awal. Nanti jenengan dengan sendirinya akan Allah putus perkara makhluk, sehingga jenengan tidak merasa jenengan yang bergerak, justru yang merasa dalam hati jenengan akunya Allah. Ini caranya, tidak mengenal waktu, tempat, keadaan dimanapun. Ibu walaupun keadaan haid boleh lakukan hal ini. Nih, itu caranya. Lakukanlah itu. Fasabbihuhu bukratan wa asila, baik siang maupun malam lakukan pensucian diri. Mekaten. Nih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini kadang saya merenung, sehari-hari yang kita dengar itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kita dengar di dalam telinga, ke telinga. Ketika kita masuk ke dalam hati, bagi yang bertarekat mungkin
akan dibaiat dengan mursyidnya sehingga hatinya bisa hidup, berjalan, berzikir secara sir. Untuk yang Nasabandi mungkin karena saya termasuk penganut tarekat Nasabandi, itu zikirnya Allah Allah Allah. Selanjutnya dalam pencarian saya ketemu dengan majelis ini, saya merasa sangat senang dan sangat bahagia karena apa yang saya cari selama ini ada di sini. Yang ingin saya tanyakan, secara teori memang gampang untuk fana, tapi dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa step, beberapa bimbingan dari guru spiritual yang mendampingi untuk bisa menjadi fana. Ketika kita berzikir dijalankan la ilaha illa anta dengan nafas yang didikirkan juga hu sama Allah, kita akan larut dalam dimensi yang sulit untuk dijelaskan karena tidak ada perbandingannya, tidak ada gambarannya. Yang ingin saya tanyakan, ketika kita dalam proses pengakuan kepada Allah la ilaha illa anta, dan pada proses selanjutnya kita lebur dan yang kita dengarkan hanya la ilaha illa ana. Dalam hal ini apa yang harus saya lakukan ketika berada di sana? Apa cuman diam mendengarkan? Atau kita hanya tafakkur, mengakui sebagai ciptaannya yang harus mengagungkan Sang Pencipta dalam diam? Terima kasih. Kalau sudah betul-betul sampai pada tauhid la ilaha illa ana, artinya dalam hati sudah kefanaan selain daripada wujud sejatine Allah, yaitu Ahad. Di situ tidak ada yang bisa jenengan lakukan. Jenengan sudah tiada. Wa aslimu lahu, setelah jenengan wa anibu ila rabbikum, sudah dikatakan kembali kepada asal. Di situ nyatanya Allah sendiri. Wa aslimu, bisa dikatakan jenengan ini dikatakan tawakal dengan benar. Logikanya kita akan mengalir seperti kuning-kuning di atas sungai. Yus nggak bisa apa-apa. Tapi jikalau kita dikeluarkan lagi dari akad untuk memproses dari makom makfud ke makom maksum, betul jenengan iki tugas lagi apa? Terus tafakur. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan lagi. Iki proses lagi, proses pembersihan lagi, karena telah kemasukan
Iki makom mahfud itu di situ Pak. Kadang-kadang hati itu masih keselilitan iman selain Allah. Iki makom mahfud. Padahal ini sudah bertemu Allah. Cuman Allah keluarkan dulu sebagai bentuk proses dari makom mahfud menuju makom maksum. Kalau yang ditanyakan kita masih ada di mahfud, otomatis kita akan hati ini belum aman oleh perkara-perkara bisikan nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Belum aman. Oleh karena belum aman, Allah katakan dalam Al-Ahzab 42 fasabbihuhu bukratan wa asila. Sucikan lagi. Berarti kita kembali lagi sistemnya dzikir sirul asrar. Di situ kembali lagi ke ahad. Kalau sudah di maksum, kalau sudah di ahad, baik sing mahfud ataupun maksum, kalau detik-detik ahad kita wis nggak bisa apa-apa. Apanya yang diperintah? Wong kita sudah nggak ada. Detik-detik di musyahadah loh Pak ya, di ahad. Kalau maksum gak mungkin diturunkan karena sudah maksum. Kalau mahfud kita masih diproses lagi, jatuh bangun. Kalau maksum badan. Kalau detik-detik sudah di ahad, baik maksum maupun mahfud, kita wis nggak bisa apa-apa. Lalu kita sudah nggak ada, yang ada cuman Allah. Akhirnya itulah Pak yang disebut semua adalah af'alullah. Ya sudah, semua jadi agawinya, pekerjaannya Allah. Sing dimaksud Allah ana tadi. Bon, ini secara teori. Caranya untuk bisa kembali lagi kita harus bersuci. Pak nyun sewu, jenengan bisa dikir iku sing dikir ni sapa? Allah. Ya dah. Jenengan saged memfanakan, membersihkan selain Allah niku siapa sebetulnya yang memfanakan? Juga Allah. Jenengan bisa sampai ke maksum, bisa ke musyahadah, makrifat, iku ya Allah. Niki nek wis paham tur nyatakno dari sebuah teori dengan bentuk dilaksanakan itu tadi. Wala tiba semua ya Gusti Allah wis waman niki. Inilah yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Jiwa yang tenang. Udah. Oke, satu kali lagi. Bapak ada? Kalau nggak ada, tak lempar nang ibu. Ibu ada? Ada yang tanya Bu? Kalau nggak ada, tak lempar nang bapak maneh. Karisitok. Gak ada yang tak tutup. Wah, nah. Oh enggak, niki ganti Pak ya, gantian. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepangaken kula Pak Prayit saking griyan. Badhe tanya Gus. Kula nate niku mireng ngeten Gus. Wonten syahadat niku ngeten. Anyekseni ingsun ora ana pangeran nanging ingsun. Lan anyekseni ingsun Muhammad utusan ingsun. Nyuwun keterangan Gus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya syahadat ahad, syahadat tunggal. Setelah menyelesaikan syahadata ini, disebut syahadata ini kan persaksian dua jenengan niki. Pertama, menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah, artinya hakikat hati sampean iki wajahnya ruh menghadap ke wajah Allah. Wes, ini kan masih ada dua, ya dah. Proses dikatakan syahadata ini di situ. Kalau dalam hati sampean itu sudah ada satu keyakinan bahwasanya apa yang aktivitas sampean lakoni sebab digerakkan Allah, berarti itu syahadat pertama. Terus yang kedua, Muhammad wujud sampean sebagai makhluk ini olehnya bisa bergerak sebab digerakkan Allah. Berarti antara urip dengan makhluk lah niki syahadat luru. Lah sekarang didadekno setunggal. Syahadat dua menjadi syahadat tunggal yang jenengan tanyakan tadi. Aku nyekseni sak temene ora ono pangeran kejaba ingsun lan Muhammad iku utusan iku syahadati persaksiane Allah sendiri terhadap dirinya sendiri. Ini sebetulnya kapan itu terjadi? Setelah di dalam diri jenengan iku terlepas dari semua perkara-perkara selain ahad. Udah ya niku. Akhirnya di situ mudun. Biar wujudku iku dikenal kawulaku, tak lahirno wujudku rupa nurku, yaiku nurullah. Wujudnya nurullah dunya saisine yang sebagai perintahku untuk gelar apa hukum-hukum ning dunya iki. Contoh, wong luwe mesti mangan, wong ngelak mesti, wong gak nyekel duit harus nyambut gawe. Lah ngaten tadi. Jadi Muhammad itu kabeh makhluk, tapi ilinga wujudin dunya saisine iku dudu wujudku. Nah, jadi itulah pengertian apa yang jenengan tanyakan tadi. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.